Bangunan rumah potong ayam itu berdiri sendirian di ujung jalan tanah, jauh dari pemukiman warga. Dari luar terlihat biasa saja, tembok kusam, atap seng berkarat, dan papan nama kayu yang catnya hampir habis. Namun siapapun yang pernah bekerja di sana selalu mengatakan hal yang sama. Tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Usaha milik Pak Dharma dikenal sangat sukses. Dalam waktu singkat, ia berubah dari pedagang kecil menjadi pengusaha ayam potong terbesar di daerah itu. Pesanan datang tanpa henti, bahkan saat usaha lain sepi. Anehnya, ia jarang terlihat lelah. Wajahnya selalu tenang, seolah sudah tahu apapun yang terjadi, usahanya tak akan pernah bangkrut. Hari itu, Rian, karyawan baru, mulai bekerja. Sejak menginjakan kaki ke halaman belakang, dadanya terasa berat. Bau amis darah ayam bercampur dengan aroma tanah basah menusuk hidungnya, meski belum ada satupun ayam yang dipotong pagi itu. Biasa aja, nanti juga terbiasa, kata Mandor sambil menepuk bahunya. Namun Rian merasa ada yang tidak wajar. Saat melangkah ke ruang pemotongan, ia mendengar suara cakaran dari kandang kosong. Ia menoleh, tak ada ayam, hanya kandang terbuka dan lantai basah seperti baru saja dilalui sesuatu. Siang hari berlalu tanpa kejadian berarti, tapi saat matahari mulai tenggelam, suasana berubah. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan aneh di dinding. Mesin pemotong yang sudah dimatikan tiba-tiba bergetar pelan, seolah masih bekerja. Rian memperhatikan lantai. Noda darah ayam yang tadi dibersihkan perlahan muncul kembali, merembes dari sela-sela keramik. Ia mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Mas, kamu dengar itu nggak?" Seorang karyawan lama berbisik tegakutan. Dari arah gudang belakang, terdengar suara ayam berkokok, padahal malam sudah turun dan kandang kosong. Di sela suara itu, ada bunyi lain, lebih lirih, lebih pelan, seperti desahan manusia yang menahan sakit. Tak lama kemudian, Pak Dharma muncul di ambang pintu. Tatapannya dingin, senyumnya tipis. "Pulang saja, di sini memang begitu," ucapnya singkat. Saat Rian melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Di balik kaca ruang potong, ia melihat pantulan bayangan, bukan ayam, bukan manusia sepenuhnya, berdiri tepat di tempat ia bekerja tadi. Malam itu, Rian sadar satu hal. Ia bukan hanya bekerja di rumah potong ayam, tapi di tempat yang menuntut lebih dari sekedar tenaga. Keesokan harinya, Rian datang lebih pagi. Kabut masih menggantung rendah di sekitar rumah potong, membuat bangunan itu tampak seperti berdiri di atas tanah yang mati. Gudang belakang, bangunan kecil berdinding papan tua, kembali menarik perhatiannya. Pintu kayunya dipaku dari luar, dengan gembok berkarat yang terlihat lebih sering diganti daripada pintu ruang potong. "Jangan sekali-kali ke gudang itu." Suara Mandor Pak Wito terdengar tiba-tiba dari belakangnya. Nada suaranya tegas, tak seperti peringatan biasa. "Isinya apa, Pak?" tanya Rian, berusaha terdengar santai. Pak Wito tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Isinya bukan urusan kita. Kerja, pulang, terima gaji, itu saja." Sejak pagi, Rian memperhatikan satu hal. Tak satu pun karyawan berani menoleh ke arah gudang belakang, bahkan saat lewat tepat di depannya. Beberapa orang mempercepat langkah, yang lain menunduk seperti melewati kuburan. Menjelang siang, seorang karyawan lama bernama Tono berbisik padanya. "Dulu ada yang nekat masuk," katanya, tanpa menatap wajah Rian. Terus, Tono menelan ludah. Nggak lama kemudian, dia nggak pernah kelihatan lagi. Tak ada laporan resmi, tak ada polisi. Nama karyawan itu perlahan hilang dari daftar gaji, seolah tak pernah ada. Sore hari, hujan turun deras. Rian ditugaskan membersihkan area belakang. Saat menyapu genangan air, ia mendengar bunyi ketukan pelan dari dalam gudang. 3 kali, teratur, seperti isyarat minta tolong. Tok, tok, tok. Tangannya gemetar. Ia mendekatkan telinga ke pintu kayu. Dari balik papan itu, terdengar bisikan bercampur napas berat. "Rian." Ia tersentak. Tak pernah ada yang menyebut namanya di tempat kerja itu. Langkah kaki mendekat. Pak Dharma berdiri tak jauh di belakangnya.
entah sejak kapan. "Kamu dengar sesuatu?" tanya Pak Dharma dengan senyum yang tak sampai ke mata. Rian menggeleng cepat. Pak Dharma menatap pintu gudang sebentar, lalu menepuknya perlahan, seperti menenangkan sesuatu di dalam. Ketukan dari balik gudang langsung berhenti. "Di tempat ini," ujar Pak Dharma pelan, "ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan lapar daripada dilepaskan." Malam itu saat hujan reda, Rian melihat bekas cakar basah di tanah menuju gudang belakang. Arah jejak itu bukan masuk ke dalam, melainkan keluar, lalu menghilang di bawah ruang potong ayam. Dan sejak hari itu, setiap kali lewat gudang belakang, Rian selalu merasa ada sesuatu di dalam sana yang tahu ia sedang menunggu giliran. Hari ketiga Rian bekerja, hujan tak turun, namun lantai ruang potong tetap basah. Padahal sejak pagi, belum ada satu ekor ayam pun yang disembelih. Air itu berwarna kemerahan tipis, mengalir pelan dari bawah mesin pemotong, seolah darah lama yang kembali naik ke permukaan. Rian menyiram lantai berkali-kali, menggosoknya dengan sabun paling keras. Tapi setiap kali ia berbalik badan, noda itu muncul lagi, lebih luas, lebih pekat. "Biarkan saja," kata Pak Wito tanpa menoleh. "Kalau dilawan, makin banyak." Ucapan itu membuat tangan Rian berhenti bergerak. Saat siang tiba, pemotongan dimulai. Ayam-ayam berisik seperti biasa, namun ada yang aneh. Beberapa ekor diam menatap ke satu titik, ke arah gudang belakang. Mata mereka terbuka lebar, tak berkedip, seolah mengenali sesuatu yang tak terlihat manusia. Ketika satu ayam disembelih, darahnya jatuh ke lantai dan tidak mengalir wajar. Cairan merah itu bergerak pelan, membentuk garis-garis tipis seperti pola. Rian mundur selangkah. Pola itu menyerupai lingkaran dan goresan yang pernah ia lihat di buku-buku lama. Bukan simbol agama, tapi sesuatu yang terasa salah. Sore hari, satu persatu karyawan mengeluh pusing. Ada yang muntah, ada yang gemetar, ada pula yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Malamnya, Rian pulang dengan tubuh lelah. Begitu tertidur, mimpi buruk datang. Ia bermimpi berdiri di ruang potong sendirian. Lampu mati satu persatu. Dari lantai, darah naik hingga mata kaki. Lalu terdengar suara besi digeser. Mesin pemotong menyala sendiri. Dalam mimpi itu, Rian melihat orang-orang berdiri berjajar di depannya. Karyawan lama. Wajah mereka pucat, mata kosong, leher mereka memperlihatkan bekas luka yang sama. "Giliran, bukan kami lagi," bisik mereka bersamaan. Rian terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya membeku adalah bau amis yang memenuhi kamarnya. Keesokan paginya, ia kembali ke tempat kerja dengan perasaan tak menentu. Begitu masuk ruang potong, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lantai, noda darah membentuk satu kata yang jelas, meski tak ada tangan yang menulisnya. Setia. Pak Dharma berdiri di sudut ruangan, menatap lantai itu lama, lalu ia tersenyum kecil. "Berarti masih ada yang mau bertahan," katanya pelan. "Bagus." Rian menelan ludah. Saat itu ia mulai mengerti. Darah di tempat ini bukan sisa pekerjaan, melainkan tanda perjanjian yang terus diperbaharui. Dan siapapun yang berhenti bekerja akan berhenti bernapas. Pagi itu, suasana rumah potong terasa lebih sunyi dari biasanya. Jumlah karyawan berkurang satu. Tono tidak datang. Awalnya tak ada yang curiga. Tono sering terlambat. Namun hingga matahari naik tinggi, bangkunya tetap kosong. Sepatu kerjanya masih tersusun rapi di rak, celemek plastiknya tergantung seperti biasa, belum disentuh siapapun. "Dia keluar," kata Pak Dharma singkat saat ditanya. "Katanya mau cari kerja lain." Tak ada yang berani membantah, tapi Rian tahu ada yang janggal. Tono adalah orang yang paling sering mengingatkan agar tidak macam-macam di tempat itu. Orang seperti dia tidak akan pergi begitu saja tanpa pamit.
Saat jam istirahat, Rian memberanikan diri membuka loker Tono. Di dalamnya masih ada dompet, ponsel, dan sebungkus rokok. Semua barang yang mustahil ditinggalkan orang yang hendak kabur. Siang itu, mesin pemotong bermasalah. Pak Wito menyuruh Rian membersihkan bagian bawah mesin, tempat darah sering menggenang. Saat ia jongkok, sesuatu menyentuh lengannya. Bukan ayam, bukan alat, tangan manusia. Rian tersentak dan jatuh terduduk. Di bawah mesin, di balik bayangan gelap, ia melihat bekas jari yang tertanam di lantai semen. Seolah seseorang pernah mencoba merangkak keluar sebelum akhirnya menyerah. Dari selam mesin terdengar suara lirih, hampir tak terdengar. "Tolong." Rian menutup mulutnya agar tidak berteriak. Suara itu sangat ia kenal. Itu suara Tono. Ia berlari keluar, napasnya tersengal. Namun saat menoleh kembali, suara itu lenyap dan mesin kembali normal, seolah tak pernah ada apa-apa. Sore menjelang, bau busuk menyengat datang dari arah gudang belakang. Lebih tajam dari bau darah ayam, lebih berat dari bau bangkai. Karyawan lain pura-pura tidak mencium apapun. "Kalau mau lama di sini," kata Pak Wito pelan pada Rian, "belajarlah menganggap orang hilang sebagai hal biasa." Malam itu sebelum pulang, Rian melihat bayangan seseorang berdiri di dekat kandang kosong. Tubuhnya membungkuk, lehernya miring tak wajar. Saat lampu berkedip, bayangan itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tono. Namun sebelum Rian bisa bereaksi, bayangan itu melebur ke dalam gelap, menyatu dengan noda darah di lantai. Keesokan harinya, papan absensi diperbaharui. Nama Tono sudah dicoret. Dan di ruang potong, jumlah ayam yang disembelih hari itu meningkat drastis. Seolah ada sesuatu yang sedang merayakan kepulangan satu pekerja baru ke tempat asalnya. Sejak Tono menghilang, Pak Dharma berubah. Ia lebih sering datang malam hari, saat rumah potong seharusnya sudah kosong. Lampu gudang belakang kerap menyala sendiri, redup kekuningan seperti lampu minyak. Padahal instalasi listrik di sana sudah lama rusak. Rian mulai memperhatikan satu pola. Setiap ada karyawan hilang, keuntungan usaha melonjak. Truk-truk datang silih berganti. Ayam tak pernah habis. Uang mengalir deras. Dan setiap kali itu terjadi, malam-malam di rumah potong menjadi semakin hidup. Bukan oleh manusia, melainkan oleh suara-suara yang tak kasat mata. Suatu malam, Rian lupa mengambil jaketnya dan terpaksa kembali ke dalam. Jam sudah lewat tengah malam. Kabut tipis merayap di lantai dan bau amis terasa jauh lebih kuat. Dari arah gudang belakang, terdengar gumaman pelan. Rian bersembunyi di balik tumpukan keranjang ayam. Pintu gudang terbuka sedikit. Di dalamnya, Pak Dharma berdiri sendirian, atau setidaknya ia terlihat sendirian. Di lantai gudang tergambar lingkaran besar dari darah yang sudah menghitam. Di tengahnya tergeletak beberapa benda, celemek kerja, kartu identitas karyawan, dan sepatu milik Tono. Pak Dharma berlutut. "Aku sudah menepati janji," katanya lirih. "Satu lagi sudah kembali ke kalian." Udara di dalam gudang tiba-tiba berubah dingin. Bayangan-bayangan muncul di dinding, bukan bayangan Pak Dharma, melainkan sosok manusia tanpa wajah, berdiri berlapis-lapis seperti sedang menonton. Salah satu bayangan bergerak lebih maju. Suaranya berat, seolah keluar dari banyak mulut sekaligus. "Keuntunganmu terjaga, tapi perjanjian tidak berhenti." Pak Dharma menunduk lebih dalam, tangannya gemetar. "Aku tahu," jawabnya. "Selama usaha ini berdiri, tumbal akan selalu ada." Bayangan itu tertawa pelan, suaranya bercampur dengan bunyi ayam berkokok dari kandang kosong. "Yang setia akan dipilih, yang ragu akan dipanggil." Rian menutup mulutnya, dadanya terasa sesak. Ia baru menyadari satu hal mengerikan. Tumbal
bukan dipilih secara acak. Mereka adalah orang-orang yang terlalu lama bertahan, terlalu patuh, terlalu takut untuk pergi. Lampu gudang tiba-tiba padam. Rian tersentak. Saat lampu kembali menyala, Pak Dharma sudah berdiri sendiri. Lingkaran darah mengering, benda-benda di lantai menghilang seolah tak pernah ada ritual. Namun sebelum pintu gudang tertutup, Pak Dharma berhenti. Ia menoleh tepat ke arah persembunyian Rian. "Kamu pekerja yang rajin," katanya tenang. "Usaha ini suka orang seperti kamu." Rian membeku. Malam itu ia pulang dengan satu kepastian yang menghantui pikirannya. Di tempat itu, kerja keras bukan jalan menuju kesuksesan, melainkan jalan menuju pengorbanan. Dan perjanjian di gudang belakang baru saja diperbaharui. Sejak malam ritual itu, ayam-ayam di rumah potong berubah. Bukan tubuh mereka, melainkan cara mereka menatap. Rian menyadarinya pagi hari saat membuka kandang. Puluhan ayam berdiri diam, tak berisik seperti biasanya. Kepala mereka serempak mengarah ke satu titik, ke arah Rian. Mata-mata kecil itu terbuka lebar, hitam mengkilap, tanpa kedipan. Terlalu lama untuk disebut kebetulan. "Kenapa ayamnya diam?" gumamnya. Tak ada yang menjawab. Karyawan lain menghindari tatapan kandang, memilih menunduk seolah tahu ada sesuatu yang tidak boleh dilihat terlalu lama. Saat pemotongan dimulai, satu ayam terlepas dari pegangan. Bukannya kabur, ayam itu justru berjalan pelan mendekati Rian. Kepalanya miring, gerakannya kaku, seperti manusia yang sedang belajar berjalan kembali. Ketika Rian menatap matanya, pantulan di bola mata ayam itu membuat nafasnya tertahan. Di sana, ia melihat wajah Tono. Bukan jelas, bukan utuh, hanya bayangan samar yang bergerak mengikuti nafasnya. Rian mundur tersandung, membuat ayam itu terjatuh. Seketika ayam-ayam lain ribut bersamaan, berkokok keras seperti jeritan. Pak Wito langsung menutup kandang, wajahnya pucat. "Jangan pernah lihat mata mereka terlalu lama," bisiknya. "Mereka cuma perantara." Hari itu kecelakaan terjadi. Seorang karyawan tersayat pisaunya sendiri. Anehnya, luka itu berbentuk bekas gigitan, bukan sayatan. Darahnya menetes ke lantai dan langsung mengalir menuju satu arah, gudang belakang. Menjelang sore, satu ayam disembelih lebih lambat dari biasanya. Saat darahnya mengucur, terdengar suara lirih keluar dari paruhnya. "Pulang." Semua berhenti bekerja. Tak ada yang berteriak, tak ada yang lari. Mereka sudah terlalu lama bekerja di sana untuk terkejut. Pak Dharma hanya berdiri, menatap ayam itu dengan wajah puas. "Mereka mulai membantu," katanya pelan. "Penjaga usaha ini tidak cuma di gudang lagi." Malamnya Rian bermimpi buruk. Ia melihat kandang ayam kosong. Di dalamnya berdiri manusia-manusia telanjang dada. Tubuh mereka penuh bekas sayatan. Leher mereka terkulai seperti ayam yang sudah dipotong. Saat mereka menoleh, wajah-wajah itu adalah wajah karyawan yang menghilang. Mereka serempak membuka mulut dan berkokok. Rian terbangun dengan jeritan tertahan. Pagi berikutnya, jumlah ayam bertambah banyak tanpa ada truk pengiriman. Tak ada catatan masuk, tak ada nota. Hanya satu hal yang pasti. Setiap ayam yang menatap terlalu lama bukan lagi sekedar ayam. Dan Rian mulai merasa ia sedang diawasi, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh mereka yang pernah menjadi manusia. Keuntungan rumah potong mendadak menurun. Bukan drastis, hanya sedikit, namun cukup membuat Pak Dharma gelisah. Rian melihatnya mondar-mandir sejak pagi, jarang bicara, sesekali menatap kandang ayam dengan sorot mata tak sabar. Senyumnya yang tenang kini berubah menjadi senyum terpaksa, seperti seseorang yang tahu waktunya hampir habis. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar berulang kali, membuat listrik sering mati nyala. Pak Wito mengumumkan bahwa semua karyawan harus lembur. Tak ada yang berani menolak. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam,
satu persatu karyawan mulai merasakan hal aneh. Ada yang mimisan tanpa sebab. Ada yang mendengar namanya dipanggil dari ruang potong kosong. Ada pula yang melihat bayangannya sendiri bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Rian merasakan dadanya sesak. Sejak sore, telinga kirinya berdenging, seolah ada bisikan yang tak pernah berhenti. "Kamu dengar juga kan?" bisik seorang karyawan bernama Agus, wajahnya pucat. "Mereka lagi milih." Lampu mendadak padam total. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Padahal semua karyawan berdiri di tempat masing-masing. Dari arah gudang belakang, suara itu berhenti. Lampu menyala kembali. Pak Dharma sudah berdiri di tengah ruangan, memegang buku kecil lusuh dengan sampul hitam. Ia membuka halaman tertentu, jarinya menyusuri nama-nama yang tertulis. Udara terasa berat. Ayam-ayam di kandang kembali diam, menatap satu titik. Pak Dharma berhenti membaca. Matanya terangkat, mengarah ke Agus. Agus langsung berlutut. "Pak, saya masih punya keluarga." Suara tangisnya pecah. Karyawan lain memalingkan wajah. Tak ada yang berani bergerak. Namun sebelum Pak Dharma sempat bicara, suara lain terdengar, lebih pelan, lebih dalam, seolah keluar dari dinding dan lantai sekaligus. Bukan dia. Lampu berkedip. Suara ayam berkokok memekakkan telinga. Pak Dharma terdiam, wajahnya menegang. Ia menunduk hormat ke arah gudang. "Kalau begitu, siapa?" tanyanya lirih. Hening. Lalu sesuatu menyentuh bahu Rian. Sentuhan itu dingin, berat, seperti tangan yang sudah lama terendam darah. Di telinganya terdengar bisikan yang sangat dekat. "Yang tahu tidak boleh pergi." Rian gemetar hebat. Ia sadar, sejak malam di gudang, sejak ia melihat ritual itu, namanya sudah tercatat, meski tak pernah tertulis. Pak Dharma menoleh perlahan ke arahnya. Untuk pertama kalinya, wajah pengusaha itu terlihat takut. "Belum," kata Pak Dharma cepat, hampir memohon. "Dia masih berguna." Gudang belakang mengeluarkan suara retakan, seperti kayu tua dipaksa terbuka. Waktunya dekat. Jangan ditunda. Lampu padam sekali lagi. Dalam gelap, terdengar jeritan. Bukan jeritan Rian, bukan jeritan Agus, melainkan jeritan sesuatu yang lapar. Saat lampu kembali menyala, semua masih berdiri di tempatnya. Tak ada yang hilang malam itu. Namun, di lantai ruang potong, darah membentuk satu garis panjang, menunjuk langsung ke arah Rian. Dan semua orang tahu, malam itu bukan kegagalan ritual, melainkan penandaan. Tumbal berikutnya sudah dipastikan. Sejak malam penandaan itu, Rian tidak lagi dianggap karyawan biasa. Tatapan orang-orang berubah. Tak ada yang duduk di dekatnya saat istirahat. Tak ada yang mengajaknya bicara. Mereka seolah takut, bukan pada Rian, melainkan pada apa yang sedang menempel padanya. Garis darah di lantai memang sudah dibersihkan, tetapi bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Rian melangkah, lantai terasa lengket, seolah mengingat jejaknya. Namun, ketakutan perlahan berubah menjadi tekad. Rian tahu satu hal, jika ia diam, ia akan mati. Ia mulai mengumpulkan keberanian dan sekutu. Ada 3 orang yang masih berani mendengarkannya, Pak Wito, Agus, dan satu karyawan tua bernama Samin yang sudah bekerja sejak usaha itu berdiri. "Dulu bukan begini," kata Samin dengan suara bergetar. "Pesugihan ini makin rakus. Awalnya setahun sekali, sekarang hampir tak sabar." Malam itu, saat Pak Dharma pergi keluar kota, mereka sepakat melakukan hal yang selama ini mustahil, membuka gudang belakang. Gembok tua itu berderit saat dipaksa. Bau busuk langsung menyergap, bau darah lama, tanah basah, dan sesuatu yang lebih amis, lebih manusiawi.
Di dalam gudang, mereka menemukan lantai penuh bekas lingkaran ritual yang saling bertumpuk. Di dinding tergantung celemek, helm kerja, kartu identitas, semuanya milik karyawan yang menghilang. Dan di sudut ruangan ada lubang sempit di lantai tanah. Dari dalamnya terdengar napas berat. Samin mendekat paling dulu. "Masih ada yang hidup," gumamnya. Namun saat lampu senter diarahkan ke lubang itu, mereka melihat bukan manusia utuh, melainkan tubuh-tubuh yang menyatu. Wajah-wajah karyawan lama saling bertumpuk, mata mereka terbuka, mulut bergerak serempak. "Kenapa dibuka?" Suara itu keluar bersamaan. Perjanjian harus dijaga. Agus menjerit dan mundur. Pak Wito terjatuh. Rian terpaku. Ia mengenali wajah Tono di antara tumpukan itu. "Aku mau pergi," teriak Rian. "Aku tidak mau jadi tumbal." Tumpukan wajah itu tersenyum miring. "Tidak ada yang pergi," jawab mereka. "Usaha ini hidup dari kalian, dan kalian hampir hidup terlalu lama." Gudang tiba-tiba berguncang. Dari luar terdengar suara ayam berkokok bersamaan, keras dan panjang seperti alarm kematian. Pintu gudang menutup sendiri dengan dentuman keras. Dalam kepanikan, Samin tersandung ke arah lubang. Tangan-tangan pucat menyambar kakinya. Ia sempat berteriak satu kali sebelum tubuhnya ditarik masuk. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Segalanya berhenti mendadak. Gudang kembali sunyi. Pintu terbuka sendiri. Di lantai hanya tersisa topi kerja Samin, basah oleh darah segar. Pak Wito menangis terisak, Agus muntah tanpa suara, Rian berdiri gemetar, menyadari satu kenyataan pahit. Mereka tidak memberontak, mereka hanya mengantar tumbal berikutnya. Dan saat mereka keluar dari gudang, Pak Dharma sudah berdiri di depan pintu rumah potong. Wajahnya pucat, matanya merah. "Kalian tidak seharusnya masuk ke sana," katanya lirih. "Sekarang, mereka sudah memilih sendiri." Pak Dharma menatap Rian lama sekali. "Dan kamu," lanjutnya, "sudah tidak punya banyak waktu." Di kejauhan, dari arah kandang terdengar kokokan ayam. Bukan seperti ayam, melainkan seperti tawa kemenangan. Bab itu berakhir dengan satu kepastian yang menghantui. Pemberontakan mereka tidak menghentikan pesugihan, hanya mempercepatnya. 3 hari setelah kejadian di gudang belakang, rumah potong ayam kembali beroperasi seperti biasa. Tidak ada garis polisi, tidak ada laporan orang hilang. Nama Samin menghilang dari daftar karyawan seperti Tono sebelumnya. Pak Wito mengundurkan diri keesokan harinya. Atau setidaknya itu versi resmi. Agus tak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Kini hanya Rian yang tersisa. Pak Dharma tak pernah menyinggung apapun yang terjadi. Wajahnya kembali tenang, bahkan terlihat lebih segar. Keuntungan usaha melonjak tajam, truk datang lebih sering, ayam-ayam semakin banyak, padahal tak ada penambahan pemasok. Dan yang paling aneh, gudang belakang kembali terkunci rapat seolah tak pernah dibuka. Rian masih bekerja, bukan karena ingin, melainkan karena ia tak bisa pergi. Setiap kali mencoba resign, kepalanya terasa seperti dihantam dari dalam. Setiap kali berniat kabur, kakinya gemetar, langkahnya berat, seakan lantai rumah potong menahannya dengan tangan-tangan tak kasat mata. Ia mulai memahami peran barunya, bukan sebagai tumbal, belum, melainkan sebagai pengganti. Suatu malam, Pak Dharma memanggil Rian ke ruang kantor. Di atas meja kayu tua tergeletak buku hitam yang sama. Kini terbuka, menampilkan halaman kosong. "Usaha ini tidak boleh berhenti," kata Pak Dharma pelan. "Dan aku sudah terlalu lama menepati janji." Tangannya gemetar saat mendorong buku itu ke arah Rian. Mereka butuh orang yang mengerti, orang yang sudah melihat segalanya.
Rian menatap halaman kosong itu. Dari balik dinding terdengar suara ayam berkokok bersamaan. Di sela-selanya terdengar bisikan yang kini sangat ia kenal. Tulis. Tanpa sadar, tangan Rian bergerak. Pena menyentuh kertas. Satu nama tertulis. Bukan milik karyawan lama, bukan milik Pak Dharma. Nama itu adalah namanya sendiri. Pak Dharma menghela napas panjang, lega. "Kamu akan mengerti," katanya. "Setelah ini, usaha akan aman." Malam itu, Pak Dharma pergi, tidak kembali lagi. Kursi pemilik usaha kini kosong. Pagi berikutnya, warga sekitar mendengar kabar. Rumah potong ayam punya pemilik baru, seorang pria muda, pendiam, pekerja keras. Namanya Rian. Usaha itu tetap berjalan, bahkan lebih maju dari sebelumnya. Tak pernah kekurangan ayam, tak pernah rugi. Namun para karyawan baru sering mengeluh hal yang sama. Suara ayam di malam hari, lantai yang selalu basah, dan gudang belakang yang tak boleh dibuka. Dan setiap kali ada karyawan yang menghilang, Rian hanya berkata tenang, "Kerja yang baik, jangan macam-macam, dan jangan bertanya." Karena di malam sepi saat rumah potong seharusnya mati, dari dalam gudang terdengar suara ramai. Suara orang-orang yang pernah bekerja terlalu lama. Mereka berkokok, mereka tertawa, mereka menunggu. Dan pesugihan itu pun terus hidup. Bukan karena Pak Dharma, melainkan karena usaha seperti ini selalu menemukan orang baru yang bersedia membayar dengan nyawa manusia.